Noviana Son dari tingkat 3 reguler B. Saya sekarang akan melakukan pengkajian loop, listen, dan feel pada pasien yang tidak sadarkan diri. Pertama, untuk tahap persiapan gunakan sarung tangan. Kemudian pada tahap tindakan, posisikan pasien terlentang. Kemudian buka kancing baju pasien sampai dada terlihat. Berikut penolong mengambil posisi di samping bahu pasien, kemudian kedua lutut di antara bahu pasien, menunduk dengan memandang pada arah dada pasien. Kemudian tindakan yang berikut adalah telinga penolong mengarah 1 cm di atas hidung dan juga mulut pasien dan memandang ke arah dada pasien. Kemudian penolong dengan mendengarkan suara yang keluar dari hidung ataupun mulut pasien. Penolong terus berusaha untuk mendengarkan aliran udara yang keluar dari mulut dan juga hidung pasien sambil memandang dada. Lakukan tindakan head tilt dan juga chin lift. Di sini untuk persiapan gunakan sarung tangan. Kemudian untuk berikutnya lakukan tindakan head tilt. Itu yang pertama, telapak tangan letakkan di atas dahi pasien. Kemudian tekan sampai kepala ekstensi. Dan yang harus diperhatikan adalah tindakan ini tidak boleh dilakukan pada orang dengan cedera servikal. Kemudian untuk tindakan chin lift, letakkan jari telunjuk dan juga jari tengah pada dagu pasien, kemudian buka mulut pasien. Berikut saya akan melakukan tindakan jaw thrust untuk membebaskan jalan napas pasien. Yang pertama itu persiapan gunakan sarung tangan. Kemudian tindakan yang berikut, letakkan telapak tangan di atas pipi pasien. Kemudian jari telunjuk dan juga jari tengah letakkan di sudut geraham, misalnya di sudut rahang gigi. Kemudian tanpa menggerakkan kepala, tekan sudut rahang menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah, seperti ini. Kemudian menggunakan ibu jari tekan di tulang pipi pasien seperti ini, sampai terbuka. Seperti ini. Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan cross finger dan sweeping finger. Di sini alat yang diperlukan adalah sarung tangan dan juga kasa. Kemudian yang harus dilakukan berikutnya adalah posisikan pasien terlentang dan kemudian miringkan kepala pasien dan ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah saling bersilangan. Kemudian ibu jari menekan gigi bagian atas dan jari telunjuk dan juga jari tengah menekan gigi bagian bawah, seperti ini. Ibu jari menekan gigi bagian atas dan jari telunjuk dan juga jari tengah tekan gigi bagian bawah. Kemudian buka mulut korban dan selanjutnya masukkan tangan yang tidak dominan ke dalam untuk mengeluarkan benda asing. Jika bendanya padat, maka langsung menggunakan jari seperti ini. Tetapi jika bentuknya cair, maka gunakan kain ataupun kasa seperti ini. Kemudian, bila benda asing ataupun benda padat tidak dapat dijangkau oleh jari, maka dilakukan dengan menggunakan forceps. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan tindakan abdominal thrust. Yang pertama adalah tangan dimasukkan dari bawah ketiak pasien, kemudian diletakkan di bawah pas di ulu hati pasien, seperti ini. Dengan tangan satu menggepal dan tangan yang tidak dominan memegang tangan yang menggepal, seperti ini. Kemudian lakukan hentakan secara mendadak
sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tindakan ini dapat dilakukan dengan pasien berdiri ataupun duduk. Baik, sekarang saya akan lakukan tindakan chest thrust. Yang pertama, gunakan sarung tangan, kemudian berdiri di belakang pasien, kemudian masukkan tangan ke bagian bawah dan taruh di dada, sehingga tangan mengelilingi dada, tapi tepatnya itu di tengah tulang dada. Kemudian tangan yang satu menggepal dan yang satu memegang, dan kemudian hentakan secara mendadak. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan tindakan ini untuk mengeluarkan benda asing. Jika sudah dilakukan tindakan chest thrust tetapi pasien masih belum mengeluarkan benda asing tersebut, maka segera untuk lakukan RJP dan juga menghubungi ambulans. Baik, sekarang saya akan lakukan tindakan backflow pada orang dewasa. Yang pertama adalah kedua tangan merangkul tubuh pasien, kemudian satu tangan yang tidak dominan merangkul atau menahan tubuh pasien, kemudian meminta pasien untuk menunduk, kemudian dengan telapak tangan yang dominan, lakukan hentakan secara cepat dan juga mendadak, tepat di antara tulang belikat dan juga di punggung. Lakukan hentakan sebanyak 5 kali seperti 2, 3, 4,